Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Pre di Sri Prihati Channel atau channel Sri Prihati Math. Di video kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri bagian yang kedua, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Matematika wajib di SMA kelas 11. Ini adalah contoh-contoh dari refleksi yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ada batik, ya, motif kawung ini adalah merupakan contoh dari refleksi atau pencerminan, ya. Kemudian ini orang bercermin, tentunya ini juga merupakan contoh-contoh dari aplikasi pencerminan dalam kehidupan sehari-hari. Motif batiknya cantik-cantik, bukan ya? Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan bayangan titik karena refleksi atau pencerminan. Yang kedua, siswa dapat menentukan bayangan titik oleh komposisi refleksi atau dua atau lebih pencerminan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan bayangan kurva oleh refleksi atau pencerminan. Yang keempat, siswa dapat menentukan bayangan kurva oleh komposisi refleksi. Nah, untuk bisa memahami yang akan kita bahas tujuan tadi, maka kita perhatikan di sini. Yang pertama, pengertian refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi yang memindahkan titik atau objek menurut sifat-sifat cermin, yaitu kalau kita bercermin, yang pertama, bentuk bayangan sama dengan bentuk objek yang dicerminkan, tentu saja ya. Kemudian yang kedua, ini penting, jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak bayangan objek ke cermin, ya. Nah, konsep jarak, bahwa jarak titik A ke garis G ditentukan dengan cara menarik garis tegak lurus dari titik A ke garis G tersebut. Nah, itu jaraknya, ya. Yang pertama, ini adalah kita akan membahas tentang refleksi. Itu ada beberapa macam. Yang pertama, ini adalah refleksi terhadap sumbu X. Kita notasikan dengan MX, ya. Jadi kita menganggap bahwa cerminnya itu adalah sumbu X. Jadi misalnya kita punya titik A yang berkoordinat X, Y, berarti ke sini X, ke sini adalah Y, ya. Jadi jaraknya dari sini ke sini E, kemudian ke atas itu adalah Y. Kita akan bercermin. Jadi misalnya kita posisinya di sini, kita akan bercermin. Cerminnya adalah sumbu X. Nah, tentu saja bayangannya akan ke sini, ya, ke dalam sini. Nah, jaraknya nanti jarak bayangan ke cermin itu nanti sama dengan jarak kita ke atau titik ke cermin. Jadi, nah, jarak itu adalah konsepnya tegak lurus. Jadi kita tarik garis ke sini yang tegak lurus, di mana jarak dari bayangan, jadi misalnya ini, kalau bendanya namanya atau titiknya namanya A, XY, maka bayangannya adalah namanya A aksen. Nanti X-nya X aksen, Y aksen. Cuma ini sudah ditulis. Jadi kita tarik garis dari titik ini ke sini, tegak lurus, jaraknya sama. Dari sini ke sini jaraknya sama dengan dari ini ke sini. Nah, sehingga bayangannya yang namanya A aksen akan mempunyai koordinat. Nah, X-nya panjangnya masih sama dengan tadi, berarti X. Kalau ini tadi X, Y-nya, nah, ke bawah, jadi Y-nya adalah negatif. Sehingga
A X Y kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah A aksen X, negatif Y. Nah, di sini Bubre memberikan konsep pencerminan dengan menggunakan gambar biar mudah dipahami ya, karena nanti banyak kalau dihafalkan sulit. Jadi kalau ini cerminnya sumbu X, maka jatuhnya ke bawah, X-nya tetap, Y-nya menjadi negatif gitu. Nah, biasa ditulis dengan PXY. Oh, ini harusnya kalau di sini A, kalau di sini X, tidak apa-apa. Titik PXY jika dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah P aksen X, negatif Y gitu. Oke, yang kedua adalah refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi kalau tadi cerminnya adalah sumbu X, nah sekarang cerminnya adalah sumbu Y. Nah, jadi demikian, ini titik X, Y. Sekarang cerminnya adalah sumbu Y. Tentu bayangannya kita lakukan dengan cara menarik garis ke sini, ke kiri sumbu Y. Di sini tegak lurus. Nah, jaraknya ini bayangannya ke cermin ini sama dengan jaraknya benda ke cermin gitu. Maka bayangannya kan di sini A aksen. Panjangnya ke sini sama dengan panjangnya ini. Kalau ini X, di sini karena ke kiri maka negatif X. Nah, Y-nya sama gitu. Jadi AXY kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah A aksen negatif X, Y. Ya, ditulis dengan demikian ya. Ya, selanjutnya adalah yang ketiga, itu adalah pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jadi sekarang cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X itu adalah demikian. Ini titiknya masih X, Y ya. Nah, kita akan cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi ini kita cerminkan, cerminnya adalah ini. Maka kita tarik garis ke sana, ke cermin, tegak lurus, lalu masuk ke cermin. Nah, jaraknya sama. Ini ke sini jaraknya sama. Nah, lalu kita tarik ke sumbu X, sumbu Y. Nah, ternyata panjangnya dari sini ke sini itu kan sekarang sebagai X ya. Tetapi X-nya panjangnya sama dengan Y ini tadi. Ya, sehingga X-nya menjadi Y. Lalu panjang ke sini itu adalah sama dengan panjang ini tadi. Ya, sehingga menjadi panjangnya di sumbu Y adalah sepanjang X ya. Sehingga bayangan titik PXY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah P aksen Y, X. Jadi gampangannya kalau Y sama dengan X, maka X sama dengan Y. X-nya ini diganti Y, Y-nya diganti X. Oke ya, kita lanjut ke pencerminan yang berikut, yaitu refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kalau tadi adalah Y sama dengan X garisnya tadi, nah sekarang garisnya adalah Y sama dengan min X. Ini adalah garis Y sama dengan min X, titiknya PXY. Kita akan cerminkan terhadap garis ini, berarti kita tarik garis yang tegak lurus. Nah, kemudian dari sini ke sini, jaraknya ini masuk ke jaraknya sama, ya. Nah, contohnya di sini. Ternyata panjang X-nya ini sekian, jadi sama dengan panjangnya Y ini, cuman di kiri, berarti negatif Y. Lalu panjang Y-nya ini ternyata sama dengan panjang X-nya ini tadi, tapi ini ke bawah, jadi min X gitu. Nah, jadi bayangan titik PXY kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya adalah P aksen
negatif Y, negatif X. Jadi gampangannya begini, kalau Y sama dengan min X, maka X sama dengan min Y. X-nya ini diganti dengan min Y atau negatif Y. Y sama dengan min X, Y-nya diganti dengan min X. Begitu ya. Jadi bayangan titik PXY oleh pencerminan Y sama dengan min X, bayangannya adalah P aksen negatif Y, negatif X. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke refleksi terhadap titik pusat, yaitu titik 0,0. Titik A, X, Y. Kalau dicerminkan terhadap titik pusat, titik pusat ini 0,0, X, Y ini adalah sekarang cerminnya. Berarti kita mencari bayangannya, ditarik garis jarak titik ke titik ini, jaraknya nanti bayangannya sama dengan jarak dari titik ke cermin. Nah, jadi bayangannya sama dengan ini, jarak cermin ke bayangan sama dengan jarak titik ke cermin. Nah, oke, jatuhnya di sini. Nah, kemudian X-nya panjangnya sama dengan panjang X ini tadi, hanya ini ke kiri berarti negatif X. Lalu Y-nya sama dengan Y ini tadi, berarti karena ke bawah jadi negatif Y. Jadi titik A, X, Y jika dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, bayangannya adalah A aksen negatif X, negatif Y. Oke, selanjutnya refleksi atau pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Nah, kita punya titik X, Y ini. Lalu ini adalah garis X sama dengan A sebagai cerminnya. Maka untuk mencari bayangannya kita tarik garis dari titik P ke cermin X sama dengan A. Nah, yang tegak lurus itu ini jaraknya. Lalu bayangannya adalah kita lanjutkan dengan jarak yang sama. Nah, jatuhnya di sini. Sehingga untuk menentukan koordinatnya adalah demikian. Dari sini ke sini itu panjangnya kan A ya, karena ini X sama dengan A. Ini adalah sepanjang A. Kemudian dari sini ke sini adalah sepanjang X. Maka jarak titik ini ke cermin, yaitu dari ini ke sini atau sini ke sini, itu adalah sama dengan A dikurangi X. Berarti bayangannya ini, jarak bayangannya dari cermin ke bayangannya berarti sama, yaitu A dikurangi X. Nah, jadi koordinat dari titik P aksen ini, X-nya jadi mulai X ini ditambah A dikurangi X ditambah A dikurangi X, berarti X ditambah 2 kali A dikurangi X. Kalau diuraikan, X ditambah 2A dikurangi 2X berarti sama dengan 2A dikurangi X. Nah, ini adalah X aksennya untuk ini. Y-nya sama, masih sama karena Y-nya tetap ya. Jadi yang berubah kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, yang berubah adalah X-nya. Jadi titik PX, Y ya, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka bayangannya adalah P aksen X-nya menjadi 2A dikurangi X, Y-nya tetap Y. Oke, nah sekarang bayangan refleksi terhadap garis Y sama dengan B. Nah, ini adalah Y, garis Y sama dengan B itu adalah ini. Titiknya PX, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B. Kita tarik garis dari titik P ke garis Y sama dengan B. Nah, kalau dari sini ke sini adalah sepanjang B, lalu dari sini ke sini sepanjang Y, berarti jarak dari titik ke cermin
berarti sama dengan B dikurangi Y. Nanti jarak bayangan ke cermin juga sama, yaitu B dikurangi Y. Berarti Y-nya ini dari sini ke sini berarti sama dengan ini Y ditambah 2 kali B dikurangi Y, tambah ini gitu. Berarti 2 kali B dikurangi Y. Kalau kita uraikan, Y ditambah 2B dikurangi 2Y adalah sama dengan 2B dikurangi Y. Jadi untuk titik PX, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, bayangannya P aksen, X-nya tetap X. Nah, X-nya kan masih sama ini ya. Nah, Y-nya berubah menjadi 2B dikurangi Y. Jadi P aksen sama dengan X, 2B dikurangi Y. Jadi kita cerminkan untuk PXY dicerminkan oleh garis Y sama dengan B, maka bayangannya adalah P aksen X, 2B dikurangi Y. Nah, kalau ditulis dalam bentuk matrik tadi yang tadi sudah kita gambar, yang pertama titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya tadi ke bawah, yaitu bayangannya A aksen, X aksen, Y aksen, di mana X aksennya adalah X, Y aksennya adalah min Y. Tadi ya, A aksen adalah X, min Y. Kalau ditulis dalam bentuk matrik, X aksen, Y aksen itu sama dengan matrik 1, 0, 0, negatif 1, X, Y. Karena untuk ini kan perkalian matrik ya, 1 kali X ditambah 0 kali Y, jadi tetap X itu ini. 0 kali X ditambah negatif 1 kali Y adalah negatif Y itu ini. Ya, ini kalau ditulis dalam bentuk matrik. Nah, yang kedua, jika AXY dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen, X aksen, Y aksen, di mana A aksennya tadi adalah min X, Y. Kalau ditulis dalam bentuk matrik, X aksen, Y aksen, min X berarti ini min 1 kali X ditambah 0 kali Y min X. Y-nya adalah 0 kali X ditambah Y adalah Y ya. Nah, matriksnya adalah negatif 1, 0, 0, 1. Jadi patokannya kalau ini tetap XY ya, berarti ini adalah seperti matrik identitas. Kalau di sini negatif berarti di sini negatif gitu ya. Ini kan juga XY sama, yang X-nya negatif berarti di sini negatif. Oke, selanjutnya ke nomor 3. Titik AXY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nanti akan menghasilkan bayangannya yaitu A aksen, X aksen, Y aksen. Tadi sudah kita bahas sebelumnya. Y sama dengan X berarti X sama dengan Y. Maka bayangannya A aksen adalah Y, X. Kalau ditulis dalam bentuk matrik, ini dibalik ya, berarti matrik identitasnya dibalik. Jadi 0, 1, 1, 0 nih positif semua XY. 0 kali X 0 ditambah 1 kali Y itu ini. 1 kali X ditambah 0 kali Y. Nah, berarti X itu ini ya. Ini kalau ditulis dalam bentuk matrik. Yang keempat, titik AXY dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Kalau Y sama dengan min X, maka X sama dengan min Y. Maka bayangannya X-nya menjadi min Y, Y-nya menjadi min X. Kalau ditulis dalam bentuk matrik, karena ini dibalik, berarti ini dibalik 0, karena ini negatif-negatif. 0 negatif 1, negatif 1, 0, X, Y. Ini adalah X aksen, Y aksennya. Selanjutnya ke refleksi yang berikutnya. Titik AXY dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0 akan menghasilkan bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen,
yaitu aksennya adalah min X, min Y. Kalau ditulis dalam bentuk matrik, ini adalah XY, berarti seperti identitas hanya negatif ya. Jadi X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 XY. Yang keenam, titik AXY dicerminkan terhadap garis X sama dengan A. Ini yang terakhir tadi ya, menghasilkan bayangan yaitu A aksen, X aksen, Y aksen, yaitu A aksen, X aksennya adalah 2A dikurangi X, Y aksennya adalah Y. Kalau ditulis dalam bentuk matrik, X aksen, Y aksen sama dengan 2A 0 ditambah negatif 1X, negatif 1, 0, 0, 1 XY ya. Jadi 2A dikurangi X itu ini, yang bawah adalah 0, ditambah Y itu adalah Y ini. Kemudian yang ketujuh adalah bayangan titik AXY jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B. Bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen, di mana A aksennya X-nya tetap kalau terhadap Y sama dengan B, Y-nya menjadi 2B dikurangi Y. Kalau dalam bentuk matriknya adalah X aksen, Y aksen sama dengan 0, 2B ditambah 1, 0, 0, min 1 XY ya. Jadi yang ini 0 ditambah dengan X itu adalah X. Yang ini adalah 2B ditambah dikurangi Y adalah 2B dikurangi Y. Oke. Nah, kita langsung ke contoh soalnya ya, biar lebih mantap lagi karena tadi masih teori. Contoh soal yang pertama, ini ada satu titik, langsung kita refleksikan dengan banyak refleksi di sini ya. Titiknya adalah A negatif 2,8. Tentukan bayangan titik A jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap yang pertama adalah terhadap sumbu X. Tadi kalau X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya apa? Iya betul, yaitu X, negatif Y. Nah berarti X-nya ini tadi negatif 2 tetap, Y-nya menjadi negatif, yaitu negatif 8. Oke, yang kedua atau B, dicerminkan terhadap sumbu Y. Tadi kalau X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti ke kiri ya. X-nya menjadi min X, Y-nya tetap. Berarti kalau X-nya min 2, min X-nya berarti sama dengan 2, Y-nya tetap 8. Mudah sekali kan ya? Oke. Yang ketiga atau C, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berarti X sama dengan Y, tinggal membalik aja. A aksennya adalah sama dengan 8, negatif 2. Yang D adalah cerminnya Y sama dengan min X, berarti X sama dengan min Y, X-nya diganti dengan min Y, berarti menjadi min 8, Y-nya diganti min X, yaitu 2. Jadi A aksennya oleh cermin Y sama dengan min X, bayangannya adalah A aksen min 8,2. Nah sekarang cerminnya adalah titik O 0,0 tadi. X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0, bayangannya adalah iya betul, negatif X, negatif Y. Berarti ini dinegatifkan, ini dinegatifkan, sehingga A aksennya adalah 2, negatif 8. Nah sekarang dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 3. Tadi kalau titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, yang berubah adalah X-nya ya, yaitu 2A dikurangi X, Y-nya adalah tetap. Oke ya, sehingga A aksennya adalah 2 kali A-nya di sini negatif 3, 2 kali negatif 3 dikurangi X-nya adalah negatif 2, Y-nya tetap 8. Yaitu akan menjadi, kalau ini diuraikan, 2 kali negatif 3 adalah negatif 6, min jadi plus ditambah 2,8. Negatif 6 ditambah 2 adalah negatif 4,
Y-nya tetap 8. Jadi bayangan titik A negatif 2,8 oleh garis Y sama dengan negatif 3 adalah A aksen negatif 4,8. Nah, yang terakhir adalah refleksi atau bayangan titik A negatif 2,8 oleh cerminnya adalah Y sama dengan 4. Berarti yang tetap adalah X-nya, yang berubah adalah Y-nya. Nah, X-nya tetap negatif 2, Y-nya adalah 2B dikurangi Y tadi ya rumusnya ya. B-nya 4, berarti 2 kali 4 dikurangi Y-nya adalah 8. Nah, kita uraikan. Negatif 2, 2 kali 4, 8 dikurangi 8. 8 dikurangi 8 adalah 0 ya. Jadi bayangan titik A negatif 2,8 oleh refleksi atau pencerminan garis Y sama dengan 4, hasilnya adalah A aksen negatif 2,0. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua, tentukan bayangan titik B 2,4 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi ini adalah komposisi refleksi ya. Dicerminkan sebanyak 2 kali. Pertama oleh X sama dengan 5, 2,4 jika dicerminkan oleh garis X sama dengan 5, berarti X-nya berubah, tadi 2A dikurangi X, berarti 2 kali 5 dikurangi X-nya adalah 2. 2 kali 5, 10 dikurangi 2 adalah 8, Y-nya tetap 4. Nah, ini adalah pencerminan titik B 2,4 oleh garis X sama dengan 5, hasilnya adalah B aksen 8,4. Nah, selanjutnya dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Tadi kalau terhadap sumbu Y bayangannya ke kiri, X-nya menjadi min X, Y-nya tetap. Jadi B aksen 8,4 jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah negatif 8. Ini salah, ini tipe ya, harusnya negatif 8,4, bukan 8 negatif ya, tapi negatif 8,4. Oke, contoh yang ketiga, tentukan bayangan titik P negatif 5,1 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, dilanjutkan oleh dilatasi T3 negatif 6. Ini dilatasi adalah videonya ada di video sebelum ini ya, bisa dilihat di list video channel Sri Briati Math sebelum ini ya. Jadi ini adalah komposisi refleksi dengan translasi ya. Oke, titiknya adalah P negatif 5,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, berarti X sama dengan min Y. X-nya diganti min Y bayangannya sehingga menjadi min 1. Lalu Y-nya diganti min X, berarti 5. Ini adalah P aksennya, pencerminan pertama oleh Y sama dengan min X. Lalu titik P aksen ini didilatasikan ya, dilanjutkan dengan dilatasi ya. Oh, ini bukan dilatasi ya, tapi translasi ya, maaf ya. Translasi. Kalau dilatasikan perkalian ya, ini tipe ya, harusnya translasi T3, min 6 akan menghasilkan bayangan seperti yang kemarin. Translasi itu berarti dijumlahkan. Ini maaf ya, ini salah. Adalah berarti negatif 1 ditambah 3 adalah 2, kemudian 5 ditambah negatif 6 adalah negatif 1 ya. Ini harusnya ditranslasi. Oke, kemudian contoh yang keempat, titik C 2,1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, menghasilkan bayangannya adalah C aksen 4,1. Maka tentukan nilai A. Jadi ini
ketahui titiknya, lalu bayangannya. Nah, kita diminta untuk menentukan ini garis X sama dengan A-nya berapa. Oke, kita jawab di sini. Karena ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka nanti X aksennya adalah sama dengan 2A dikurangi X. Y aksennya adalah tetap Y ya. Di sini diketahui bahwa X aksennya adalah 4, 2A, ini A-nya A tetap, lalu dikurangi X, X-nya adalah 2, maka ini 4, 2-nya kita pindah ke sebelah kiri menjadi 6, sama dengan 2A, maka A-nya berapa? A-nya adalah 3. Oke. Jadi titik C 2,1 jika dicerminkan oleh garis X sama dengan 3 ini, nanti bayangannya adalah C aksen 4,1. Oke, contoh yang kelima. Jika titik D M, negatif 3 dicerminkan terhadap sumbu X, dilanjutkan dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0, menghasilkan bayangannya adalah D2 aksen 10,N, maka tentukan nilai M dan N-nya. Pertama ya, titik D M, negatif 3 kalau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti bayangannya adalah, kalau X, Y bayangannya adalah X, min Y, berarti bayangannya di aksen adalah M, min 3 yaitu 3. Nah, ini adalah oleh pencerminan oleh sumbu X. Sekarang dilanjutkan dicerminkan lagi di aksen ini, dicerminkan terhadap titik pusat. Tadi titik X, Y kalau dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, bayangannya adalah betul min X, min Y. Jadi ini nanti D2 aksennya adalah sehingga sama dengan min M, min 3. Nah, di soalnya diketahui bahwa di dua aksennya adalah 10,N, maka di sini terlihat bahwa M-nya, min M ini sama dengan 10, maka M-nya sama dengan min 10. M-nya langsung ya, yaitu sama dengan min 3. Oke. Contoh yang keenam, tentukan bayangan garis G 5X ditambah 4Y sama dengan 7 jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ini adalah pencerminan kurva terhadap garis ya. Jadi sudah masuk ke kurva. Caranya sama seperti pada waktu di translasi kemarin ya. Nanti X-nya diganti dengan X, yang di sini setelah dicerminkan Y-nya diganti dengan Y di sini ya. Kita lihat titik AX, Y tadi kalau dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, berarti X sama dengan min Y. X-nya ini, X aksennya adalah min Y, Y aksennya nanti Y sama dengan min X, jadi ini diganti min X. Oke. Jadi AXY oleh pencerminan garis Y sama dengan X, tadi bayangannya adalah A aksen min Y, min X. Nah, sehingga dapat terlihat ini adalah sebagai X aksennya. X aksennya adalah min Y ya. Sehingga Y-nya ini sama dengan min X aksen gitu. Nah, lalu yang ini kan Y aksen ya. Y aksen sama dengan min X. Maka sehingga X-nya, X ini sama dengan min Y aksen. Seperti pada waktu translasi nanti X-nya ini kita gantikan ke ini untuk mencari G aksen atau bayangannya. Y-nya ini kita gantikan ke sini ya. Oke, kita tulis G-nya adalah persamaan garis G-nya adalah 5X ditambah 4Y sama dengan 7. Nah, G aksennya berarti X-nya diganti ini min Y aksen, Y-nya diganti ini ya, yaitu min X aksen sama dengan 7. Nah, nanti selanjutnya aksennya dihilangkan sehingga ini menjadi min 5Y
dikurangi 4X sama dengan 7. Negatif biasanya dijadikan positif, lalu X ditaruh di depan, sehingga ini akan menjadi 4X ditambah 5Y sama dengan negatif 7. Oke. Jadi bayangan garis G 5X ditambah 4Y sama dengan 7. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya adalah garis G aksen yang mempunyai persamaan 4X ditambah 5Y sama dengan negatif 7. Ini bisa Anda buktikan dengan gambar ya. Contoh yang ke-7. Tentukan bayangan garis H 2X ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0 jika direfleksikan terhadap sumbu X, lalu direfleksikan lagi terhadap garis X sama dengan 1. Jadi ini adalah komposisi refleksi oleh sebuah kurva. Dalam hal ini adalah kurvanya adalah garis ya. Nah, kita memakan dulu seperti ini tadi. Misalnya titik AXY berada di garis G, ini juga begitu. Misalnya titik AXY berada atau berada di garis H, maka XY-nya memenuhi. Kalau AXY direfleksikan terhadap sumbu X, bayangannya kan X, min Y ya. Nah, sehingga A aksennya adalah X, min Y. Selanjutnya A aksen ini direfleksikan lagi terhadap garis X sama dengan 1. Tadi kalau X sama dengan A, bayangannya adalah 2A min X ya. Berarti 2 kali A-nya 1, min X-nya adalah X ini ya. Berarti 2 dikurangi X ya. Y-nya adalah tetap, di sini Y-nya adalah min Y, maka di sini min Y. Begitu. Nah, sehingga ini adalah 2 dikurangi X, ini adalah sebagai X2 aksennya. Sehingga kita kan akan mencari X-nya seperti ini tadi ya, mencari X-nya, mencari Y-nya gitu. Nah, sehingga X-nya kita pindah ke kiri, X sama dengan 2, X2 aksen pindah ke kanan menjadi negatif ya. Sehingga X-nya sama dengan 2 dikurangi X2 aksen. Nah, sekarang yang ini adalah sebagai Y2 aksen. Nah, kita tulis di sini Y2 aksennya sama dengan min Y, yang kita cari nanti Y-nya. Sehingga Y-nya sama dengan min Y2 aksen. Nah, X ini kita gantikan ke sini untuk mencari bayangan H. Lalu Y-nya ini Y kita gantikan ke sini untuk mencarikan hasil bayangan garisnya. Jadi garis H 2X ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Kalau direfleksikan terhadap sumbu X, lalu dilanjutkan direfleksikan lagi terhadap garis X sama dengan 1, bayangannya 2, X-nya diganti ini tadi, yaitu 2 dikurangi X2 aksen, ditambah 3, Y-nya diganti ini tadi, yaitu min Y2 aksen, ditambah 6 sama dengan 0. Nah, sekarang kita uraikan, aksennya kita hilangkan. Nah, sehingga 2 kali 2, 4, 2 kali dikurangi 2 kali X2 aksen, jadi dikurangi 2 X2 aksen, ditambah 3 kali min Y2 aksen adalah min 3Y2 aksen, ditambah 6 sama dengan 0. Oke, aksennya bisa kita hilangkan, sehingga ini min 2X dikurangi 3Y, 4 ditambah 6 adalah plus 10 sama dengan 0. Nah, biasanya negatifnya bisa diganti positif, yaitu menjadi 2X ditambah 3Y dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi bayangan garis H 2X ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0 jika direfleksikan terhadap sumbu X, lalu direfleksikan lagi terhadap garis X sama dengan 1, bayangannya adalah H aksen sama dengan persamaannya, aksennya adalah
2X ditambah 3Y dikurangi 10 sama dengan 0. Oke, mudah ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau nggak paham diulang-ulang lagi ya. Kemudian contoh yang ke-8. Nah, garis L jika dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan yaitu garis L aksen 2X ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis L. Jadi ini dibalik ya. Diketahuinya adalah ini pencerminnya sumbu Y, lalu hasil bayangannya L aksennya, hasil bayangannya adalah ini. Kita diminta untuk menentukan persamaan garis semula garis L ya. Nah, misalnya kita punya titik A, E, Y ini terletak pada garis L. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah min X, Y, ya kan? Aksen min X, Y. Sehingga ini adalah min X itu sebagai X aksen. X aksen adalah min X ya. Lalu ini adalah Y aksennya ya. Nanti Y aksen adalah sama dengan Y. Nah, kan kita akan mencari X dan Y-nya seperti tadi ya. Kalau X aksen sama dengan min X, maka sehingga X-nya sama dengan min X aksen. Kalau Y aksen sama dengan Y, sehingga Y-nya sama dengan Y aksen. Nah, selanjutnya kita misalkan bahwa persamaan garis L yang akan kita cari itu misalnya adalah PX ditambah IY ditambah R sama dengan 0. Persamaan garis umumnya kan gini ya, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, atau PX ditambah IY ditambah R sama dengan 0. Nanti kita akan cari P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa. Nah, caranya sama seperti tadi sebelumnya. X-nya untuk mencari L aksen, berarti X ini kita ganti ini tadi ya. Lalu Y ini kita ganti dengan ini. Oke, kita ganti ya. Ini L aksennya atau bayangan dari garis L oleh pencerminan terhadap sumbu Y. Bayangannya adalah L aksen. P, X aksennya diganti min X, X-nya diganti dengan min X aksen, ditambah I, Y-nya diganti dengan Y aksen, ditambah R sama dengan 0. Oke, sehingga ini adalah min PX aksennya nanti dihilangkan ya seperti biasanya, ditambah QY ditambah R sama dengan 0. Nah, ini persamaan ini itu sama dengan ini tadi bayangannya ya, diketahui bahwa diketahui L aksennya tadi adalah 2X ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0. Kita tulis di sini 2X ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti terlihat di sini min P, berarti P-nya berapa? Dan di sini adalah min P sama dengan 2. Sehingga diperoleh bahwa P-nya sama dengan min 2. Q-nya terlihat berapa? 1. R-nya berapa? Negatif 3. Nah, selanjutnya PQR tadi kita tulis di sini di persamaan garis L ya. Sehingga persamaan garis L adalah sama dengan ini tadi, PE ditambah QY ditambah R sama dengan 0. P-nya kita ganti negatif 2, I-nya kita ganti 1, R-nya kita ganti negatif 3. Sehingga persamaan garis L-nya adalah min 2X ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, seperti biasa, negatif diganti positif kalau di depan ya. Sehingga semua dikalikan negatif 1, sehingga menjadi 2X dikurangi Y ditambah 3 sama dengan 0. Jadi jika garis L dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan L aksen yaitu 2X ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0, maka garis L-nya semulanya adalah 2X dikurangi Y ditambah 3 sama dengan 0. Oke, mantap kan ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih mantapnya lagi, supaya lebih terampil lagi, nanti anak-anak bisa melanjutkan dengan mengerjakan latihan soal berikut ya.
Ini tadi sudah ada semuanya. Oke, bisa dibacakan di bukunya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen, juga share ya. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.